Ketika kita punya bisnis sendiri, kita bakal banyak ketemu dengan orang-orang yang menentang usaha kita. Bahkan orang yang menentang tersebut berasal dari keluarga kita sendiri, yaitu orang tua kita. Ada beberapa alasan yang membuat orang tua kita itu melarang kita untuk punya bisnis sendiri dan mengarahkan kita untuk punya pekerjaan aja. Well, sebaiknya gue bahas ini di Opsiana Podcast episode ke-46. So, stay tune setelah opening yang berikut ini. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-46. Sebenarnya episode kali ini itu gue nggak mau bahas yang technical banget. Gue pengen bukan bahas sih, lebih ke arah sharing. Karena gue tiba-tiba aja kepikiran untuk ngebahas hal ini. Karena gue rasa hal ini pun sering banget terjadi di kehidupan kita dan kehidupan masyarakat kita, dimana ketika kita mau bisnis atau punya usaha, kita itu ditentang oleh orang lain. Dan yang menentang itu pun bukan cuma dari teman-teman kita, bahkan dari keluarga kita sendiri, yaitu orang tua kita. Dan biasanya pertentangan yang paling rumit dan paling besar yaitu dari orang tua kita itu. Mungkin di antara kalian itu ada yang udah pernah mengalami hal seperti ini. Gue sendiri pun pernah mengalaminya. Meskipun gue itu bisa dibilang berasal dari keluarga yang dalam tanda kutip juga pengusaha, tapi gue ditentang untuk punya usaha sendiri. Banyak orang yang bilang, lu enak lah Win, orang tua lu itu punya usaha, pebisnis juga, ya pasti lu didukung lah. Enggak juga men. Intinya di podcast kali ini itu gue pengen menjabarkan alasan-alasan kenapa sih orang tua itu ngelarang anaknya buat berbisnis. Karena menurut gue akan lebih baik ketika kita tahu alasan dari orang tua kita melarang kita untuk berbisnis. Karena ini adalah sebuah masalah ya. Buat gue ini masalah, karena gue juga mengalami itu dan ini masalah buat gue. Tapi bukan berarti masalah tersebut gak ada solusinya dong. Oleh karena itu, agar kita bisa menemukan solusinya ya kita harus tahu dulu akar masalahnya. Masalahnya kan orang tua itu melarang. Akarnya apa? Apa yang membuat mereka melarang? Kita harus tahu itu. Karena kan kebanyakan ketika kita menghadapi masalah seperti ini, akhirnya konflik, kita berantem tanpa tahu apa sih akar masalahnya. Dan gak sedikit juga kan yang sampai gak ngomong sama orang tuanya. Makanya sebaiknya kita cari tahu dulu apa akar masalahnya, kemudian baru kita cari tahu solusi terbaik untuk masalah tersebut. Jadi gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita bahas ke pembahasan yang pertama. Alasan pertama orang tua itu melarang kita biasanya karena satu, mereka itu trauma. Trauma apa nih? Gue mungkin ambil contoh historik aja dulu yang general tapi masih ada sisi historinya. Di tahun 98 itu kan krisis moneter. Nah, di masa itu harga bahan baku itu kan melambung tinggi. Tapi gue gak bahas soal harga yang melambung tinggi itu. Gue lebih bahas di masa itu ketika kalian punya usaha dan kena dampak krisis moneter tersebut, banyak perusahaan yang di masa krisis moneter itu bangkrut karena mereka itu nggak dapat pemasukan. Dan mungkin karena krisis moneter tersebut, status sosial orang tua kalian mungkin yang saat itu udah tinggi, karena terkena dampak krisis moneter usahanya bangkrut, akhirnya mereka malah harus keluar duit lebih untuk menyelesaikan utang-utang mereka, entah utang bayar gaji karyawan, utang produksi, utang yang lain, akhirnya jatuh miskin. Dan itu membuat orang tua kita itu trauma. Itu yang dari segi historical dan biasanya terjadi secara umum. Karena kan krisis moneter dulu itu kan yang mengalami kan juga bukan cuma satu orang. Lalu trauma yang selanjutnya itu biasanya trauma karena ditipu. Sebenarnya ini kasus yang udah cukup banyak terjadi juga ketika orang tuanya itu diajak usaha oleh teman mereka, atau mungkin melihat opportunity dari orang-orang terdekat mereka punya bisnis yang melambung tinggi, mereka tertarik dan buat.
bersama dengan teman-temannya, ketipu, uangnya dibawa kabur, sehingga mereka itu punya pengalaman buruk untuk berbisnis. Padahal kan problemnya itu kan adalah di teman mereka yang menipu itu, bukan di bisnisnya kan. Tapi karena mereka itu udah trauma, mereka ngeblame bisnis itu berbahaya. Trauma selanjutnya adalah trauma karena gagal. Kan kita semua tahu ketika kita buat usaha, ada kemungkinan untuk gagal. Nah itu fix kan, pasti ada gagalnya kemungkinan. Cuma ketika mereka itu, orang tua kita itu punya usaha, ceritanya mungkin udah nanjak-nanjaknya, tiba-tiba bangkrut dan gagal karena ada miscalculation mungkin, atau mungkin kekurangan modal, atau pasarnya mulai berubah, sehingga membuat mereka harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh usaha mereka. Bahkan nih, dampak terburuknya pun mereka itu bisa sampai tutup usahanya. Nah, buat ngeluarin duit lebih banyak aja atau yang dalam jumlah besar itu aja udah mengerikan, apalagi kalau sampai bangkrut, artinya kayak usaha lu sia-sia. Itu kan membuat orang tua kita trauma. Karena orang tua kita itu trauma, mungkin diantara 3 hal yang udah gue sebutkan di awal tadi, mereka itu takut anaknya mengalami hal yang serupa dengan orang tuanya. Sedangkan anaknya sendiri pun nggak tahu biasanya kalau orang tuanya itu trauma. Padahal kalau misalnya mereka tahu, bisa digali tuh, kenapa sih bisnisnya gagal, kenapa sih seperti ini, apa sih yang bikin trauma, apa sih kesalahannya, learn from the mistake, kan bisa. Tapi itu biasanya nggak dilakukan karena memang orang tua itu melarang dengan keras dan anaknya juga keras, akhirnya konflik duluan. Karena memang trauma itu kan cukup menakutkan ya. Apalagi kalau yang namanya trauma itu ya bawaannya udah emosian dulu, nggak pakai logika. Dan memang udah susah sih, tapi sebaiknya dibicarakan kalau soal yang namanya trauma. Lalu alasan yang kedua adalah karena takut. Takut ini bisa berarti dua ya. Takut karena mereka itu udah pernah mengalami sehingga takut anaknya mengalami. Yang kedua, takut anaknya mengalami padahal orang tuanya aja belum pernah mengalami. Kalau yang pertama itu kan masih berhubungan banget tuh dengan yang namanya trauma. Orang tuanya trauma kan udah pernah mengalami sehingga takut anaknya mengalami hal yang serupa. Tapi banyak juga nih yang lucu, orang tuanya itu nggak pernah buat usaha, nggak pernah bangkrut. Dia cuma dengar cerita dari orang lain sehingga dia malah ngelarang anaknya, jangan buat usaha lah. Nanti kalau gagal kayak si A gimana? Padahal kan orang tuanya sendiri pun nggak tahu nih si A gagal karena apa. Nggak ada ilmu yang bisa di-sharingkan di antara orang tua dan anak. Kalau misalnya orang tua pernah mengalami, dia bisa sharing, dulu papanya ini gagal karena begini, karena keuangannya kurang mungkin, manajemennya kurang. Tapi kalau dia nggak pernah mengalami, dia bilang aja, jangan, nanti lu gagal kayak si A. Lah emang A nya kenapa? Nggak tahu tuh, bangkrut aja. Kan ini membuat semacam rasa keingintahuan yang cukup besar buat anaknya, dan malah membuat konflik yang sebenarnya malah nggak jelas gitu loh. Jatuh-jatuhnya kan kayak konflik karena orang lain kan, orang yang bahkan nggak ada hubungannya dengan keluarga mereka. Kan lucu jadinya. Lalu alasan ketiga kenapa orang tua itu melarang anaknya untuk buat usaha, karena mereka itu beda pendapat dengan anaknya, beda pandangan, beda persepsi. Yang ini terjadi dengan gua. Jadi gua dan orang tua gua itu beda pandangan. Maksudnya beda pandangan gimana nih? Orang tua gue itu kan pebisnis, tapi mereka itu menggunakan metode jadul lah intinya. Sedangkan gue ini udah terpapar dengan teknologi dan udah mengerti lah dengan yang namanya jualan online, paham tentang digital marketing. Ketika gue menjalankan usaha dengan digital marketing dan juga teknologi-teknologi tersebut, mereka memandang bahwa nggak kelihatan nih hasilnya, barangnya nggak ada nih, barangnya nggak stok nih, berarti nih usahanya nggak maju. Ya udah, kalau nggak maju jangan buat usaha, ngapain dilanjutin. Padahal kan beda nih, kalau misalnya dropship tapi orderannya banyak kan beda cerita kan. Memang nggak kelihatan tapi uangnya tetap masuk gitu loh. Itu aja dari beda metode penggunaan atau metode bisnisnya. Ada juga nih orang tua yang mendukung anaknya untuk berbisnis tapi harus bidang yang sama dengan orang tuanya. Misalnya anaknya nggak punya passion di bidang tersebut, gimana masa dipaksain?
anaknya itu nggak punya passion di bidang tersebut dan pengen bikin usaha di tempat lain, malah orang tuanya nggak setuju karena bilangnya nanti yang lanjutin usaha papanya siapa. Ini kan juga jadi masalah loh, malah jadinya nggak didukung buat bikin usaha karena bidangnya nggak sama. Kemudian ada yang lebih parah lagi sih, bisa dibilang beda idealis. Ada orang tua yang ingin anaknya jadi dokter. Pokoknya lu kuliah jadi dokter, kerjanya jadi dokter, sedangkan anaknya punya passion di bisnis. Dan itu bertentangan banget kan. Belum lagi kan kalau misalnya kita itu pas masih SMA mau menuju ke kuliah, kita itu belum tahu passion kita kan ikut aja ya apa kata orang tua. Dikuliahin 4 tahun di kedokteran misalnya. Lalu pas udah mau lulus baru sadar nih passionnya sebenarnya bukan di dokter. Tapi orang tua pengen di dokter, kan membuat kita dilema. Dan kita mau buat bisnis akhirnya malah ditentang, dan itu biasanya jadi konflik juga. Dan biasanya nih kalau misalnya udah berhubungan dengan yang namanya beda pendapat, beda persepsi, beda pandangan, itu kan udah menyangkut juga dengan sifat dari orang tua dan anak. Dan biasanya kalau orang tuanya itu tipe yang keras kepala banget, itu akan memicu untuk konflik. Karena ya apa yang dipikirkan mereka itu mereka anggap benar, dan memang itu benar. Apabila kalian lakukan dengan logika mereka itu benar, lalu logika kalian itu juga benar ketika kalian lakukan dengan logika kalian. Karena setiap orang itu kan punya metode sendiri untuk melakukan sesuatu. Intinya di sini kan orang tua itu ingin anaknya itu bahagia, ingin anaknya itu nggak mengalami masalah, ingin anaknya itu sukses, ingin hidup anaknya itu lancar. Tapi memang terkadang mereka itu menginginkan anaknya itu bahagia dengan logika mereka sendiri. Dan balik lagi, itu benar, nggak salah. Meskipun gue udah bahas 3 alasan umum yang menjadi alasan orang tua itu melarang anaknya untuk berbisnis, tapi kan balik lagi ya, masalah utama di sini adalah kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Dan kurangnya komunikasi ini yang membuat terjadi konflik, karena mereka itu ada yang satu malah miskomunikasi sehingga orang tuanya taunya si A, anaknya si B, dan cekcoknya malah cekcok nggak nyambung gitu, dan jatuhnya malah menyalah-nyalakan, kan banyak tuh kasusnya. Lalu yang kedua, jadinya nggak tahu, dia taunya orang tua gue larang gue buat berbisnis, padahal dia nggak tahu apa alasannya. Dan itu biasanya menjadi misteri sampai kapan tahu deh itu, gue nggak paham juga. Cobalah untuk berkomunikasi dengan orang tua kalian, karena menurut gue ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang tua kita bisa mencari solusi bersama. Gue bisa ngomong gini karena ya gue pernah mengalaminya, dan gue juga pernah ada di fase menjadi anak yang keras kepala juga. Apa yang diomongin orang tua gue gak dengerin dah, karena gue anggap gak masuk ke logika gue. Gue berusaha untuk mulai terbuka dan obrolin dengan orang tua gue kenapa dulu mereka melarang gue untuk berbisnis. Lalu diceritakanlah semuanya. Intinya itu kan cuma komunikasi. Ketika santai, lu coba obrolin aja, tanya kalau mau berusaha begini kenapa kok nggak boleh. Kalau biasanya dalam kondisi santai, pembawaannya pun enak ya, komunikasi yang tidak serius aja. Itu yang gue alami, dan menurut gue kalau misalnya masalah ini nggak diselesaikan, itu jadi sesek lama-lama. Dan pasti nggak enak dong kalau misalnya ada ketegangan di dalam keluarga inti kalian, cuma karena kalian nggak tahu alasan orang tua kalian melarang kalian buat punya usaha. Kalau kalian udah tahu alasan orang tua kalian itu melarang kalian kenapa, kan kalian pun enak buat cari solusinya kan. Kalian pun bisa nyari sendiri mungkin kalau kalian itu nggak mau nanya orang, atau kalian langsung nanya ke para pebisnis yang udah mapan. Kalian coba konsultasi, kan enak kalau ditanya. Oh, orang tua ngelarang, kenapa? Oh, karena begini. Mereka pun bisa ngasih solusi yang langsung tepat untuk menyelesaikan masalah kalian. Kan gak enak kalau kalian nanya, iya nih dilarang orang tua, kenapa? Ya dilarang aja gitu. Ya kenapa? Ya mungkin karena dia takut kali. Kan kalau mungkin itu kan relatif ya. Kalau solusinya salah gimana ya, kayak dokter salah ngasih resep kan jadi masalah juga kan. Malah bukannya masalahnya selesai, malah makin rumit. Jadi intinya ya cari akar masalahnya dulu, baru cari solusinya. Jadi kesimpulan di podcast kali ini adalah ketika kita punya usaha atau ingin buat usaha dan ditentang oleh orang tua kita, sebaiknya kita cari tahu dulu alasan mereka melarang kita untuk berusaha.
daripada kalian dengan orang tua kalian itu pakai urat untuk konflik dan berdebat. Padahal kan tujuan yang kalian lakukan itu kan sama-sama ingin mendapatkan kebahagiaan. Mungkin caranya aja yang beda. Karena menurut gua pasti setiap masalah ada jalan tengahnya. Cuma tinggal bagaimana caranya kita untuk mengajak orang yang berkonflik itu untuk mencari jalan tengahnya. Well, jadi itu aja sih pembahasan di Opsiana Podcast episode ke-46 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia dan nantikan info-info terbaru dari Opsiana seputar podcast dan juga blognya atau artikelnya. Jadi opsinya ada di tangan kalian. Konflik dalam keluarga yang membahas soal bisnis itu adalah hal yang wajar terjadi di keluarga kita. Tapi hal itu menjadi tidak wajar ketika konflik tersebut menjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, cari akar masalahnya, diskusikan dan cari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah yang kalian alami sehingga kehidupan kalian bahkan kehidupan orang tua kalian akan menjadi lebih baik ke depannya nanti. So, sekian aja dari gue Edwin Opsiana Podcast. Thank you.